Kamu tidak akan tahu bahwa Allah sesayang itu sama kamu sampai kamu digagalkan oleh rencanamu sendiri. Allah melihat setangguh apa kamu memperjuangkannya. Allah mendengar setiap rintihan doa yang kamu langitkan. Allah tahu sesabar apa kamu menantinya. Maka Allah ingin kamu mendapatkan yang sebanding dengan segala usaha dan doamu. Salah satunya dengan tidak mengizinkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi menggantikannya dengan hal-hal yang lebih baik, lebih besar, lebih istimewa dari yang kamu harapkan. Gak apa-apa, sekarang gagal. Gak apa-apa, sekarang ngerasa hancur. Karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu. Teruslah hidup, teruslah berjalan dan mendekat padanya, sampai kamu bertemu kenyataan baik yang sudah Dia rencanakan untukmu sebagai buah dari setiap tetes air mata dan kesabaranmu. Relate ya terhadap saya sebagai seorang pebisnis ataupun orang yang bekerja di marketing dan juga sebagai seorang konsumen seperti itu. Namun kali ini saya akan membahas 2 topik saja. Saya akan membahas terkait harga dan juga terkait psikologis konsumen. Oke, mengapa hal ini yang saya bahas? Karena sebenarnya ini adalah 2 hal yang menurut saya paling menarik. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi, harga ini kan merupakan sebuah faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk ataupun jasa. Jadi, pada saat ini juga dari sisi psikologisnya, konsumen ini mudah dipengaruhi. Mengapa saat ini psikologis konsumen ini mudah dipengaruhi? Hal ini biasanya terjadi itu karena penggunaan sosial media ya. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali orang-orang baik maupun dari anak-anak sampai orang tua itu mereka menggunakan sosial media. Contohnya saja seperti TikTok, Instagram, FB, dan WhatsApp. Nah, sebenarnya hal yang mempengaruhi psikologis konsumen ini untuk keputusan pembelian juga itu bisa dari ekonomi global dan juga bisa jadi karena teknologi yang ada pada saat ini. Dan juga hal yang paling sering terjadi adalah karena tren-tren yang ada di media sosial ini. Yang sudah saya sebutkan tadi ada dari berbagai macam platform seperti itu ya. Kemudian untuk harga sendiri. Banyak saat ini sebagai konsumen ya. Sebagai konsumen itu banyak mereka yang menilai citra suatu produk ataupun nilai suatu produk, bisa juga daya beli suatu produk, itu tuh dari harganya. Pada saat saya membeli sesuatu, ini adalah pengalaman saya sebagai seorang konsumen ya. Yang pernah saya lakukan sebagai seorang konsumen adalah pada saat saya melihat sebuah produk dengan harga murah, saya langsung terpikirkan, apakah kualitas dari produk ini sebenarnya tidak bagus. Makanya dia menjual dengan harga murah, seperti itu. Kemudian saat saya melihat sebuah produk dengan harga yang mahal, saya terpikirkan, oh apakah mungkin ini merupakan produk yang memang berkualitas bagus, karena dari segi harganya saja, harganya cukup tinggi seperti itu. Namun tanpa kita sadari ternyata banyak juga sebagai seorang pebisnis ataupun sebagai seorang pemasar, banyak mereka yang meninggikan harga-harga produknya itu untuk mendapatkan citra produk yang bagus seperti itu. Namun ternyata kualitas dari produk itu tidak sebagus harganya seperti itu ya. Banyak sekali, baik mulai dari saya membeli skincare, sebuah merek skincare yang harganya itu bisa terbilang cukup mahal karena harganya ratusan. Namun ternyata setelah saya mencari tahu lebih dalam, sebenarnya harga-harga dari komposisi skincare tersebut itu tidak mahal dan bisa terbilang bahkan jauh dari kata mahal seperti itu. Kemudian ternyata juga setelah saya mendalami terkait harga-harga barang ini, saya menjadi mengetahui banyak sekali dari seorang pemasar-pemasar yang bisa dibilang nakal dengan melakukan overclaim. Mereka mengoverclaim produk mereka dengan produk-produk yang dinyatakan bagus, ampuh, padahal pada nyatanya produk itu sebenarnya tidak sebagus itu dan mereka hanya meninggikan harga guna untuk memberikan nilai
mereknya mereka, nilai produknya mereka itu menjadi lebih tinggi seperti itu. Namun kembali lagi kita membahas dari sisi konsumennya. Pada saat ini yang perlu kita ketahui sebagai seorang pemasar, ada fenomena yang dinamakan paranoia harga. Apa sih paranoia harga itu? Paranoia harga adalah fenomena di mana konsumen ini menjadi lebih sensitif dan juga menjadi mudah cemas. Hal ini tuh dipengaruhi karena adanya perubahan ekonomi yang tidak menentu dan juga adanya inflasi. Nah, tentunya dengan adanya hal ini dan juga banyak sekali saat ini ya influencer-influencer maupun orang-orang yang membahas terkait ekonomi di YouTube. Nah, itu mereka sebenarnya sangat mempengaruhi konsumen loh. Contohnya saja terkait yang pernah terjadi saya bahas yaitu tentang No Buy Challenge. Namun kali ini saya tidak akan membahas No Buy Challenge lagi. Saya akan membahas terkait banyak sekali influencer-influencer yang memang mereka ini membahas terkait bagaimana sih cara kita saving money yang tepat dan bagaimana sih kita mempengaruhi psikologis sebagai konsumen ini agar mereka tuh lebih cermat, ataupun bisa juga tidak hanya yang menurut kita bagus ya, ternyata pengaruh-pengaruh ini bisa berdampak buruk bagi kita. Contohnya, ternyata kita yang tadinya kita kira kita berhemat, nyatanya kita justru malah semakin impulsif. Hal ini pernah saya bahas di No Buy Challenge. Oke, kita kembali lagi ke paranoia harga. Nah, sekarang saya akan membahas paranoia harga di e-commerce. Sebagai seorang konsumen ya, ini pengalaman saya pada saat saya membeli barang di sebuah e-commerce, dan sebenarnya saya merasa saya ini termasuk ke dalam konsumen yang terkena fenomena paranoia harga, karena di sini saya apabila membeli sebuah barang di e-commerce, saya akan membandingkan harga yang ada di e-commerce tersebut. Dan juga terkadang saya ini membeli sebuah barang itu tuh menunggu adanya flash sale, adanya diskon, dan juga saya menunggu saat-saat dimana harga dari produk ini jadi lebih rendah. Biasanya pada saat live ataupun mungkin pada saat 99, terus kayak 11-11 gitu, jadi angka kembar lah. Nah, konsumen-konsumen ini tidak hanya mencari harga termurah, tapi mereka juga membandingkan kualitasnya. Mereka tuh melakukan perbandingan kualitas dari produk-produk yang akan mereka beli. Contohnya saja saat saya membeli sepatu. Pada saat saya membeli sepatu ini, saya membandingkan harga dari sepatu A dan sepatu B. Namun, pada saat saya membandingkan ini, tidak hanya harga saja yang saya bandingkan, tapi saya juga membandingkan ulasan-ulasan yang ada di toko pada e-commerce itu. Jadi saya bisa mengetahui mana produk yang sebenarnya pantas untuk saya beli dan mana yang tidak pantas untuk saya beli, seperti itu. Jadi paranoia harga ini memang cukup membuat dunia pemasaran ini agak terguncang, karena di sini bisa kita anggaplah konsumen itu menjadi lebih sangat pintar, baik secara psikologisnya untuk menilai sebuah barang apakah mereka membutuhkan barang ini ataupun tidak. Oke, baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.